Selain mencari teman yang tekun, yang sungguh-sungguh, menjaga diri dari perkara haram, memiliki watak yang baik, semangat untuk belajar. Yang males jangan ditemenin. Terus kita juga cari teman tuh yang jangan banyak bicara. Karena bahaya juga kalau banyak bicara, keburukan kita diomongin sama dia. Ai maksudnya kasirul kalami, ya banyaknya bicara. Jauhin teman-teman yang ngomong aja. Ya. Di sekolahan ngomong, istirahat turun main ngomong, ya. Ulangan ngomong, ya. Ngaji ngomong. Wah, kagak ada remnya itu, parah. Jauhin yang kayak gitu. Cuman ya tetap ditegur, jangan nggak ditegur ya. Tetap say hello. Ya. Mana lo? Udah gitu aja udah. Jangan akrab-akrab banget maksudnya. Kalau akrab sama orang kayak gitu bahaya. Dimaksud musonef idakana jika adanya siapa al-qarinu seorang teman itu dah khairin memiliki kebaikan yefasohibahu maka temanilah dia. Kenapa? Likaitah dia supaya kamu dapat petunjuk. Li'anna subata karena sesungguhnya pertemanan atau persahabatan itu muksiratun berpengaruh, fatu siru maka mempengaruhi fika padamu asaruha berbagai pengaruhnya wa manafi'uha dan berbagai manfaatnya. Kita nggak biasa sholat nih, punya temen orang rajin sholat, mau jalan-jalan kemana juga pasti diajak sholat. Lagi nonton bioskop nih, ya kan? Wah, 2:30 nih, bentar lagi asar. Bioskop mulai jam 3:30. Wah, jam 3 udah asar, sholat dulu yuk. Sholat dulu. Temennya biasa sholat. Ya. Tapi kalau temennya nggak biasa sholat, lah gampang tar. Habis pulang bioskop aja. Nonton bioskop 2 jam, dari 5:30 sampai 5:30. Ya kan? 5:30 pulang, kagak buru sholat asar, ya kan? Belum mampir dulu beli seblak. Repot urusannya. Gitu. Jadi konsekuensinya begitu kalau kita berteman sama orang soleh atau yang tidak soleh, suka nggak suka ngikut. Ya. Berteman sama yang nggak pacaran ya kita bisa menjaga diri jangan pacaran loh. Ya. Berteman sama orang yang pacaran ya pacaran juga kita. Ya, gitu. Ntar jalan kemana-mana lo nggak ada cowoknya entar gue cariin. Lah iya berteman sama orang pacaran. Ya. Tapi kalau nggak pacaran ya biasa aja sama-sama jomblo ya kan, udah jalan kemana-mana. Nonton bioskop bareng-bareng gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Kemarin kita belajar tentang proses dalam pencarian guru ya. Nah, sekarang tentang pengaruh teman kepada kita selama kita belajar. Wa amma ikhtiyarus syariki dan adapun pemilihannya teman fayam bagi maka seyogianya ayakhtaro hendaknya memilih al-mujadda akan orang yang tekun sungguh-sungguh. Ismu fa'ilin jadi isim fa'il itu yang di luar kurungnya mayoritas nahwu ya. Sebagian saya lewatin aja kecuali yang nanti berkaitan dengan keterangan dari pembahasan kitab Syarah Ta'limul Muta'alim ini. Min ajadaya jidu dari lafad ajadaya jidu ay al-muqaddimah maksudnya orang yang maju
As-sa'i yang berlari. Intinya carilah teman yang dia sregep, kalau kata orang Jawa, rajin ya dalam mencari ilmu. Jangan nyari teman yang males juga. Wal wari'a, dan orang yang waro, cari teman juga yang waro. Bifathil wawi, dengan memfathahkan wawunya, dibacanya wa bukan wi bukan wu. Wa kasri ro'i, dan mengkasrohkan ro-nya, jadi wari bukan waro bukan waru. Sifata musyabbahatin, jadi sifat musyabbihah. Ai maksudnya al muta'affufa, orang yang menjaga diri. Anil harami, dari perkara haram. Jadi waro itu artinya orang yang menjaga diri dari perkara haram ya. Yang syubhat aja dia tinggalin, apalagi yang haram. Nah itu definisi atau pengertian dari orang yang waro. Tuh, cari temen yang kayak gitu. Jangan nyari temen yang seneng sama yang haram. Main bola taruhan, taruhan lah biar seru. Main HP top up. Nyari temen jangan yang kayak gitu, ketularan ntar kita. Wasahibat tabai, dan juga orang yang memiliki watak atau tabiat al-mustaqimi, yang lurus, maksudnya yang baik. Terus juga teman itu ya cari yang baik. Jangan nyari teman yang justru menjuruskan kita kepada perbuatan jelek. Mau sekolah, gak usah sekolah, kita bolos aja. Udah banyak yang jadi presiden, udah banyak yang jadi menteri, ngapain pintar-pintar? Oh, blow on deh. Udah, mendingan kita senang-senang aja, nggak usah ngaji. Mendingan di rumah santai, mendingan di rumah main HP, mendingan di rumah chattingan. Wal mutafahima, dan juga orang yang semangat untuk memahami suatu pelajaran. Jadi jangan cari teman yang gampang menyerah. Ah susah udah begitu aja. Cari teman yang dia tertarik dengan yang menantang. Wah kok gue nggak bisa ya? Kenapa ya? Kok gue tajwid nggak ngerti ya? Wah gue harus belajar nih. Kok gue bahasa Arab nggak ngerti ya? Wah gue ikutan deh. Nah itu cari teman yang kayak gitu. Jadi semangat dalam belajar, semangat dalam mencari pemahaman. Jangan yang nggak bisa lah, udah nggak bisa udah biarin aja, jangan gitu. Selanjutnya kemudian wayafiro, dan menjauh. Mansubun dibaca nasob ala annahu, atas sesungguhnya lafat, ya lafat sebelumnya ya, itu maktufun menjadi atof. Atof itu sambungannya ya. Ala yakhtari, atas lafat yakhtari, yakhtaro yang di atas tuh, anna yakhtarol mujida. Jadi maktufnya ini lanjutannya, minal firori, dari lafat firor. Firor artinya menjauh. Selain mencari teman yang tekun, yang sungguh-sungguh, menjaga diri dari perkara haram, memiliki watak yang baik, semangat untuk belajar. Terus kita juga jauhin teman minal kaslani, berupa dari orang-orang yang males. Yang males jangan ditemenin. Zaman sekarang orang kebalik, senangnya berteman sama yang males. Lah ngikut ya. Sifata musyabbahatin, jadi sifatnya musyabbihah. Minat takasuli, dari masdar takasuli. Jauhin tuh orang-orang males. Wal mu'apili, dan pengangguran. Ya berteman sama orang nganggur lah, ikut nganggur juga. Ngopi kagak, ngerokok kagak, nyemil kagak, nganggur. Ya udah ngobrol adu nasib aja tuh. Gimana lo, susah lo? Iya gue susah nih. Wah susahan gue. Jadi adu nasib susah-susahan. Ya parah ya sekarang. Ismu maf'ulin, jadi isim maf'ul.
bil farisiyati dengan bahasa yang bangsa Persia. Bikarin ya lafat bikarin kalau dalam ilmu nahu isim alam. Terus juga jauhin wal miksari dan orang yang banyak bicara. Ngomong aja kerjaannya. Wah, saya juga paling sebel kalau ketemu orang yang sudah doyan ngomong. Karena orang yang alim, orang yang pinter, orang yang berilmu itu justru sedikit ngomongnya. Ya. Saya sering ngomong sama teman-teman, bukan saya ngerasa alim, bukan saya ngerasa pinter, bukan. Saya kalau ngobrol itu sebetulnya banyakan diemnya saya. Adapun ketika saya ngobrol ya itu biar memecah suasana aja gitu. Saya sendiri sebetulnya secara dasar ya, saya nggak pasti seneng ngobrol. Cuman ya kalau ditanya hukum gitu ya tentunya kita akan ngomong. Tapi kalau bicara keseharian, kalau seandainya kita ngumpul ya, lebih sering dengerin. Kalau di musola tuh, ya, itu ya dengerin aja ceritanya orang-orang. Saya diem aja. Sesekali nyeletuk, cuman buat biar kagak ngantuk aja, biar kagak kelihatan diem. Tapi ya tadi pada dasarnya saya sendiri jarang ngomong sebenarnya. Nah cari teman tuh yang jangan banyak bicara, karena bahaya juga kalau banyak bicara keburukan kita diomongin sama dia. Ya, ngomong aja. Sighatu mubalaghatil fa'ili. Sighat mubalaghah fa'il. Sigot ya bahasa, mubalaghah itu yang berlebihan ya. Fa'il ya wazan fa'il maksudnya. Minal kasroti dari lafat kasroti. Jadi kalau kasroti itu banyak, kalau miksar itu banyak banget. Maksudnya banyak banget ngomongnya. Ai maksudnya kasirul kalami, ya banyaknya bicara. Jauhin teman-teman yang ngomong aja. Ya. Di sekolahan ngomong, istirahat turun main ngomong, ya. Ulangan ngomong, ya. Ngaji ngomong. Wah, kagak ada remnya itu, parah. Jauhin yang kayak gitu. Cuman ya tetap ditegur, jangan nggak ditegur ya. Tetap say hello, ya. Mana lo? Udah gitu aja udah. Jangan akrab-akrab banget maksudnya. Kalau akrab sama orang kayak gitu bahaya. Wal mufsidi dan juga orang yang suka merusak. Ai maksudnya ahlil fasadi, ya orang yang suka berbuat kerusakan. Orang yang suka merusak, jangan ditemenin. Merusak baik secara zohir maupun secara batin, yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Wal fattani dan juga orang yang suka fitnah. Ai ahlil fitnati, maksudnya orang yang suka berbuat fitnah. Orang yang suka mitnahin orang, tinggalin. Gila dikatakan anil mar'i tentang seseorang, la tas'al, jangan kamu tanya, wa absir, tapi lihatlah olehmu, qarinahu, akan temannya. Jadi ada pepatah mengatakan kalau kamu pengen berteman kepada seseorang, ini secara khusus untuk teman, secara umum untuk apapun ya. Ketika kita pengen tahu jati diri seseorang, maka lihatlah temennya. Ai maksudnya latas al, jangan kamu tanya, an halil mar'i, tentang keadaan seseorang tersebut, bi annahu, bahwa sesungguhnya dia itu solihun, apakah orang soleh. Apakahnya emang nggak ada ya, ini bahasa biar teman-teman gampang mencerna. Jangan kita tanya langsung, kamu soleh nggak? Au tolihun, atau toleh. Toleh itu kebalikan dari soleh. Kalau soleh bagus, kalau toleh buruk. Ya orang kalau ditanya kayak gitu pasti ngomongnya bagus ya, mana ada orang ngaku jelek. Kamu orang baik atau orang buruk? Wah, gue baik ya, masih gitu ya. Maksudnya ya jangan tanya langsung sama orangnya.
Tapi apa? Wanzur, lihatlah. Wanzur, namun lihatlah olehmu, qarinahu, akan temannya, wa masohibahu, dan teman-teman dekatnya atau sahabatnya. Lihat temennya, dia bergaul sama siapa. Lihat sahabatnya yang paling dekat sama dia, kayak gimana tuh orang. Hatta tak lama, sehingga kamu tahu, halathu, akan keadaan orang tersebut atau sifat watak orang tersebut itu maga seperti apa. Ya. Lihat temennya aja penjahat semua, ya berarti calon orang yang bakal kita temenin berarti penjahat gitu. Jangan deh kita lihat temennya buruk, temennya jelek, kita masih temenin dia juga. Jangan. Ya. Sekali lagi ini khusus untuk pertemanan. Secara umum ya dari sisi kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ntar Mas Wanda atau Uda atau Asabsi pengen kerja gitu ya, pengen tahu lingkungan kerja, ya lihat aja karyawannya gimana gitu. Atau misalnya Adit gitu kan, Jiko dan yang lain, ketemu sama temen pengen kumpul di suatu komunitas teman sekolah gitu ya, atau kalau bahasa kasar geng, yaudah lihat aja orangnya kayak gimana sebelum kita mengetahui orang yang kita sasar gitu ya, yang kita targetin. Ya termasuk juga untuk guru, kiai, habib, ustadz, ya pokoknya jadi guru lah ya. Itu bisa dilihat dari jamaahnya. Jamaahnya nih, wudunya berantakan, sholatnya berantakan, ya berarti ustadznya berantakan juga. Walaupun gak jadi jaminan 100% ya, bisa jadi juga mungkin jamaahnya yang belet gitu. Tapi kan seenggaknya pasti ada jamaah yang pinter lah, bisa kita lihat dari situ. Kira-kira siapa sih di antara jamaahnya yang pinter? Kita lihat, oh ini si Fulan kayaknya pinter. Kita lihat wudunya gimana, sholatnya gimana. Kalau wudunya bagus, sholatnya bagus, ya berarti ustadznya bagus, pinter, gampang gitu. Tapi kalau jamaahnya ya maaf ya, wudunya asal-asalan, sholatnya berantakan, ngomongnya juga kagak bagus, ya, dikit-dikit monyet, dikit-dikit agak, guru kayak gitu ya, maaf ya, berarti dia nggak bisa mimpin. Gampang dalam hal apapun ya. Jadi jangan kita lihat langsung sasarannya, lihat aja sekelilingnya. Sekelilingnya seperti apa. Fa innal qarina, karena sesungguhnya seorang teman, bil muqarini, dengan temannya yang lain, itu yaqtadi, mengikuti atau meniru. Ai maksudnya yatba'u, ya mengikuti atau meniru, bil muqarini, dengan temannya tersebut. Dalam hal apa? Fi ahwalihi, dalam keadaannya, maksudnya sifatnya, karakternya. Begaulnya sama tukang bohong, maka dia juga kemungkinan tukang bohong. Begaulnya sama orang jujur, maka dia juga kemungkinan orangnya jujur gitu. Wa af'alihi, dan juga berbagai perilakunya atau berbagai perbuatannya. Berteman sama orang yang pacaran, ya pacaran juga kita, ya gitu. Berteman sama yang nggak pacaran, ya kita bisa menjaga diri, jangan pacaran loh, gitu. Gampang. Jadi kalau mau nggak pacaran, ya berteman lah sama orang yang nggak pacaran. Tapi kalau mau pacaran, ya berteman lah sama orang yang pacaran. Ntar jalan kemana-mana, lo gak ada cowoknya, ntar gue cariin. Lah iya berteman sama orang pacaran. Tapi kalau nggak pacaran ya biasa aja, sama-sama jomblo ya kan, udah jalan mana-mana, nonton bioskop bareng-bareng gitu kan, nyari seblak bareng-bareng, ya, sama-sama jomblo. Tapi kalau berteman sama yang pacaran, yang satu punya pacar, ngajak pacarnya, ya lu sendirian nih, tadi gue panggil temannya pacar gue, ya gitu. Akhirnya dipanggil temannya pacar ya. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, maksudnya musonef kitab, bil muqarini, dengan lafadz muqarin, ya, temannya tersebut maksudnya, itu muta'alakun, berkaitan, biqaulihi, dengan ucapannya beliau pula, ucapannya musonef
Yaqtadi lafat yaqtadi. Yaqtadi itu artinya mengikuti. Kudima didahulukan, alaihi atasnya, maksudnya lafat muqorin itu didahulukan dari yaqtadi. Li ra'ayatil qafiyati, karena menjaga ya, qafiyah itu akhir bait, akhir nazom. Ya, bahasa gampangnya itu ibarat prosa ya, a gitu ya, atau ab. Jadi aslinya itu yaqtadi bil muqorin. Nah, teman-teman lihat atas itu. Jadi yaqtadi mengikuti bil muqorini kepada temannya. Tapi secara prosa ya, secara syair dibalik bil muqorini yaqtadi. Karena darurat syair ya, qafiyah. Jadi untuk menyesuaikan dengan akhir bait. Idza kana, ketika adanya dia si teman tadi itu dza syarrin, memiliki keburukan. Kalau dia kok orang buruk, ya fajannibhu, maka tinggalkanlah dia. Tinggalin orang kayak gitu. Suratan, dengan segera. Tinggalin buru-buru, jangan nunggu entar. Lah, keburu ikut. Ya. Istinafun, jadi istisnaf. Siko yang didatangkan. Libayani jawabi su'ali, untuk menerangkan jawabannya soal. Jawabannya persoalan. Ka'annahu, seakan-akan sesungguhnya hal tersebut. Kila, dikatakan, maksudnya ini dalam arti lain ya, atau dalam bahasa lainnya. Famadza yaf'alu, maka apa yang dilakukan oleh si thalib. Idaktarona, ketika berteman. Bil qarini, dengan seorang teman. Faujiba, maka dijawablah. Bi annahu, bahwa sesungguhnya yang demikian. Idza kana, jika adanya dia teman tadi itu dzasyarin, memiliki keburukan, wa fasadin, dan juga kerusakan. Fabaidhu, maka jauhilah dia. Udah jelas teman kita jelek, masih aja ditemenin. Udah jelas teman kita buruk, ngerusak, masih aja kemana-mana solmet, ya kan? Jauhin. An-nafsika, dari dirimu. Yebi suratin, dengan segera. Tinggalin segera, tinggalin buru-buru. Jangan nunggu entar, keburu masuk entar racunnya kepada kita. Qabla ayu asiro, sebelum mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Syarruhu, keburukannya. Fi dzatika, dalam diri kamu. Sebelum nanti keburukannya itu mempengaruhi akhlak kita juga gitu. Fatamal, lalu berbuat. Bi amalihi, dengan perbuatan dia atau perbuatan temannya, yang kemudian akhirnya membuat kita melakukan hal sebagaimana teman jelek kita itu. Faqauluhu, maka adapun kaulnya beliau, kaulnya musannif, suratan lafat. Suratan itu tadi ya, segera. Itu mansubun, dibaca nasab. Binaz'il khafidi, dengan menghilangkan huruf khafat. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian teks matan atau redaksi lainnya, fajanib, dengan lafat fajanib. Jadi lafadznya janib ya. Sama fi'il amr juga, cuman lafadznya janib, jimnya panjang. Kalau tadi kan di sini pendek ya, fajanibhu, jadi yang ditasdid nun, fajanibhu. Jadi di teks lain bukan fajanibhu tapi fajanib. Nah, jadi jimnya panjang. Tapi secara bahasa sama ya, sama-sama fi'il amr. Ai, maksudnya ba'id, ya jauhi. Fi'il amr ya, kata perintah.
bisuratin dengan segera. Jauhin lah pokoknya kalau teman-teman jelek, kalau kagak mau ketularan. Tapi kalau pengen ketularan ya udah terusin aja tuh sama temen lo tuh ya. Jadi kalau teman jelek tinggalin. Teman kita pacaran ya loh, udah gue ntar ketularan lagi ya kan. Jadi malas ngaji, mendingan chattingan. Sebab kalau pacaran baik pasti pacarnya ikut ngaji gitu. Lo ngaji di mana sih, gue ikut lah. Wah tuh baru tuh top tuh ya kalau pacar kayak gitu ya. Walaupun pacaran kagak boleh. Ya. Ngaji apa lo, kitab, syarah ta'limul muta'alim, gue ikut. Ya. Tuh mendukung tuh kalau kayak gitu ya. Tapi kalau cuman ngaji di mana sono, ngapain? Gue pegang bendera. Lah mau megang bendera dong ngapain? Itu mah biar bisa ngobrol, itu ngaji yang benar. Ngapain lo ngaji sono? Nggak usah ngaji, ngapain sih? Mendingan kita chattingan aja. Ya. Pacar kayak gitu PA berarti. Ya. Orang mau ngaji disuruh jangan. Wa in kana, dan jika adanya ya temen, kalau teman kita itu dza khairin, memiliki kebaikan. Nah sebaliknya kalau teman kita baik, ya fakorinhu, maka bertemanlah dengan dia. Temenin tuh teman kayak gitu ya. Tadi maka kamu akan dapat petunjuk. Qauluhu, adapun qaulnya beliau yang musannif pengarang kitab, fakorinhu, yakni lafat fakorinhu itu amrun hadirin, fi'il amr hadir, maksudnya orangnya ada di depan kita ya. Jadi kepada orang yang diajak bicara itu namanya amr hadir. Watah tadi, dan adapun lafat tadi itu jawabuhu, jawabnya, jumlah syartiyahnya, jadi ada syarat ada jawab. Syaratnya in kana da khairin, jawabnya fakorinhu. Wa innama utia, dan hanya saja yang didatangkan bil ya'i, dengan huruf ya. Wal kiasu, dan adapun kiasnya itu ayas kutu ya, gugur atau hilang, apa ya uhu, yaknya alamatan, karena alamat itu tanda ya, alamatan karena jadi tanda, lil jazmi, untuk i'rab jazm, riayatan karena menjaga, lil qafiyati, untuk qafiyah, sama kayak tadi akhir bait, ingat-ingat aja ya, qafiyah itu akhir bait. Jadi belakangnya biar AA BB gitu ya, atau AB AB, atau AA AA, atau BB BB. Nah itu namanya qafiyah. Jadi ujungnya biar sama. Yakni adapun yang dimaksud musannif, idza kana, jika adanya siapa al-qarinu, seorang teman, itu dza khairin, memiliki kebaikan, ya fasahibahu, maka temanilah dia. Temenin tuh orang kayak begitu. Kenapa? Likaitah dia, supaya kamu dapat petunjuk. Supaya kita dapat petunjuk, dapat juga kebaikan. Kita nggak biasa sholat nih, punya temen orang rajin sholat, mau jalan-jalan kemana juga pasti diajak sholat. Lagi nonton bioskop nih, ya kan? Wah, 2:30 nih, bentar lagi asar. Bioskop mulai jam 3:30. Wah, jam 3 udah asar, sholat dulu yuk. Sholat dulu. Temennya biasa sholat. Ya. Tapi kalau temennya nggak biasa sholat, lah gampang tar. Habis pulang bioskop aja. Nonton bioskop 2 jam, dari 5:30 sampai 5:30. Ya kan? 5:30 pulang, kagak buru sholat asar. Ya kan? Belum mampir dulu beli seblak. Repot urusannya. Gitu. Jadi konsekuensinya begitu. Kalau kita berteman sama orang soleh atau yang tidak soleh, suka nggak suka ngikut. Ya. Kalau kita yang bisa mewarnai dia ya, kalau kita yang bisa mempengaruhi dia, gak masalah. Yang ude-ude
Yang bagus itu kalah sama yang jelek gitu. Jadi ujian hidup kan itu sebetulnya. Walaupun yang bagus bisa saja banyak. Yang bagus 10 nih, yang jelek 1. Memang kalau pakai hitungan matematik yang jelek kalah. Yang menang yang bagus ya kan? Yang bagus 10, yang jelek 1. Itu hitungan matematik. Tapi hitungan adat, hitungan kebiasaan kagak. Gara-gara yang 1 akhirnya yang 10 ketularan. Itu begitu, hitungan adat, hitungan sosial. Justru gara-gara teman yang 1 jelek, akhirnya yang 10 ikut jelek. Contohnya apa? Kalau secara adat, secara kebiasaan gampang. Teman-teman nyayur nih, nyayur asem. Kejatuhan cicak, pluk. Keaduk. Kira-kira dipisahin nggak cicaknya? Apa dibuang semuanya? Soal asem tuh, satu panci. Dibuang apa dipisahin? Dibuang. Kemasukan kecoa. Padahal kan selain kecoa, di sayur asem kita ada labu siam, ada tangkil, ada asem, kacang. Iya kan? Gara-gara kecoa 1 nyemplung, atau gara-gara tikus, cicak misalnya nyemplung, akhirnya kita makan satu panci sayur asem itu. Iya enggak? Nah itulah hukum adat. Ada orang nih 1 pakai narkoba, 10 kagak, nongkrong bareng. Polisi datang mau ngincer yang narkoba. Yang ditangkap yang narkoba doang sampai 10-10-nya itu. Semuanya dibawa. Itu hukum adat begitu, suka gak suka mau gak mau loh. Walaupun secara hukum matematika harusnya gak begitu ya. Iya. Harusnya kan pas kita nyayur asem, pilihin dong. Wah nih, cicak nih atau kecoa nih kan, pilihin ya kan. Wah ini masih bagus nih. Harusnya kan gitu, makan deh tuh. Tapi nggak begitu hukum adat masalahnya. Ya kenapa? Ya nggak tahu, sunatullahnya begitu. Ya enggak? Ya gampangnya anaknya ustadz dianggapin ntar pintar juga kayak bapaknya. Akhirnya ntar anaknya juga jadi ustadz. Kan gitu kan ya? Itu hukum adat. Padahal secara hukum matematik belum tentu. Bisa juga anaknya ustadz bloon ya kan? Akhirnya manfaatin nama besar bapaknya ya kan? Atau sebaliknya, anaknya tukang pemabok ya. Anaknya pinter jadi alim, kan bisa aja. Tapi adat di masyarakat pasti yang dibawa nama bapaknya tukang mabok, padahal anaknya pinter. Tuh hukum adat begitu, suka nggak suka, mau nggak mau begitu. Ya kenapa? Ya nggak tahu, karena dunia hukumnya begitu. Nggak usah ditanya kenapa. Hukum dunia tuh begitu. Ya. Berteman kita nih sama yang jelek, walaupun cuma 1 orang, sisanya bagus, ketularan kita. Li'anna subata, karena sesungguhnya pertemanan atau persahabatan itu muksiratun berpengaruh, fatu siru maka mempengaruhi fika padamu, asaruha berbagai pengaruhnya, wa manafi'uha dan berbagai manfaatnya, wa fi ba'din nusakhi dan pada sebagian teks naskah matan lainnya, faqaribahu dengan lafaz faqaribahu. Kalau di sini kan lafaznya faqarinhu. Faqarinhu tah tadi yang dalam kurung tuh di atas 3 baris dari bawah. Faqarinhu tah tadi. Nah lafaz yang lain faqaribahu tah tadi. Wal makna dan adapun maknanya itu zahirun, ya secara zahir jelas. Qorib itu kan dekat ya, sama aja. Wa unsyidtu dan dibacakan nasyid aku ala sighatil mutakalimi, atas sigotnya mutakalim, minal af'ali dari berbagai fi'il, ay maksudnya quri'a dibacakan apa? Hadza syi'ru akan syair ini. Syair itu teksnya ya, orangnya disebut syair. Jadi orang yang mensyairkan bahasa Arabnya syair. Walaupun dalam bahasa Indonesia syair itu syairnya, teksnya. Dalam bahasa Arab enggak, syair itu orangnya. Di sisiku, maksudnya musonef menceritakan ada satu
nasyid, ya, satu makalah yang disampaikan kepada beliau. Yang dalam kurung ya. La tashabil kaslana fi alatihi kam solihin bi fasadi akhara yafsudu. La tashab, janganlah kamu berteman atau janganlah kamu bersahabat al kaslana, akan orang yang malas atau dengan orang yang malas. Fi halatihi, dalam keadaan malasnya. Ai maksudnya la tuqarin, jangan kamu temani al kasala, akan orang yang malas. Fi halatihi, dalam keadaan malasnya atau dalam perilaku malasnya dia. Wa auqatihi, atau dalam waktu malasnya. Orang lagi mager ditemenin, ya ikut mager. Nggak ngaji loh, tanggung nih lagi chattingan, ya udah ikut kagak ngaji, ya, gitu. Nggak ngaji loh, nah nih tanggung nih habis top up gue, ya udah akhirnya ikut main game, ya udah nobar dah, ya, akhirnya kagak ngaji. Kam solihin, kam arti aslinya berapa, maksudnya banyak banget, berapa banyak, nah gampangnya gitu. Kam solihin, berapa banyak orang yang soleh. Kam, adapun lafat kam itu lil khobariyati, bermakna khobariyah. Ai maksudnya solihin, orang soleh, kasirin yang banyak. Maksudnya betapa banyak gitu, atau berapa banyak orang soleh gitu, bifasadin, dengan rusak. Maksudnya dia menjadi rusak akhoro, orang yang lain. Ini darurat nazom ya, nanti di bawah ada penjelasannya tuh. Ai bifasadi sakhsin, maksudnya dengan kerusakannya seseorang, akhoro, yang lain. Orang soleh akhirnya rusak gara-gara rusaknya orang lain, ketularan. Wal ba'u, dan adapun huruf ba di fasadi akhoro, dengan lafat fasadi akhoro atau pada lafat fasadi akhoro, itu muta'alakun, berkaitan biqaulihi, dengan ucapannya musonef. Nah ini lanjutannya ya. Yafsudu, lafat yafsudu. Yafsudu artinya dapat merusak atau menjadi rusak. Jadi gampangnya betapa banyak orang soleh menjadi rusak akhlaknya gara-gara kerusakannya orang yang lain. Li'annal fasada, karena sesungguhnya kerusakan atau keburukan juga boleh, itu yuksiru, berpengaruh atau mempengaruhi, fi wujudihi, dalam wujudnya. Bisa babi suhbati, dengan sebab pertemanan. Fayufsiduhu, maka merusaknya. Maka dia pun rusak gara-gara sebab berteman dengan orang yang buruk juga. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun, kal jamri yudha'u fi ramadi fayakhmudu. Nah belakangnya du karena yafsudu sebelumnya. Adwal balidi, adapun menjalarnya kebodohan atau merebaknya kebodohan, ilal jalidi, kepada orang yang pintar, itu sari'atun, cepet. Alasannya diantaranya ini nih, sebab kebodohan itu bisa menular dengan cepat. Jadi bukan cuma keburukan yang bisa nular, kebodohan juga bisa nular. Lah kenapa? Dari sifat buruk timbul sifat malas, dari rasa malas akhirnya timbul kebodohan. Udah malas mikir, akhirnya jadi bodoh, maksudnya gitu.
Al adwa adapun lafad adwa bifathil aini dengan fathah ainnya a, bukan i, bukan o. Wasukunid dali dan sukun dalnya, dalnya disukun. Ade, jadi bukan adi, bukan ada, bukan adu. Itu asariyatu, artinya merebak atau menjalar. Wal balidu dan adapun lafat al balid, lafat balidnya sendiri itu al ahmaku, ya, ahmak, ya, kebodohan. Wal jalidu dan adapun lafat jalid itu qawiyul fahmi, maknanya qawiyul fahmi, kekuatan paham atau pemahamannya kuat, ya, pinter gampangnya. Yakni adapun yang dimaksud musonef itu saroyatu biladatil balidi, menjalarnya keburukannya orang yang bodoh, ilal alimi kepada orang yang pinter, al akili yang berakal, maksudnya memanfaatkan akalnya untuk berpikir. Itu syariatun cepat. Jadi menjalari kebodohan kepada orang alim, kepada orang pintar itu cepat. Berteman aja kita sama orang bodoh, lama-lama jadi bodoh kita. Ya, sama tadi tuh, berteman sama orang yang sifatnya buruk, lama-lama sifat kita juga buruk. Berteman sama orang bodoh, lama-lama kita ikut bodoh. Lah orang bodoh pikirannya apaan sih? Yang simpel-simpel doang, yang gampang-gampang doang. Beda sama orang pintar. Namanya orang pinter ya, ke depan, jenius. Maka secara nggak langsung kita bakal ikut berpikir seperti itu. Cara pikirnya itu jenius, cara pikirnya itu panjang, jauh. Ya. Tapi kalau kita berteman sama orang bodoh, yang penting sekarang bisa makan, ya, gitu doang. Yang penting sekolah. Ya. Jadi nggak ada kepengenan untuk lebih maju dalam berpikir. Nah, merebaknya kebodohan atau menjalarnya kebodohan atau menularnya kebodohan kepada orang alim, orang pinter, itu kal jamri, seperti bara api. Yudou yang diletakkan, firomadi pada abu. Tahu ya abu ya, teman-teman habis bakar api gitu kan ada abunya tuh. Teman-teman punya abu nih, bekas pembakaran api. Terus teman-teman taruh api di situ. Ayah mudu maka akan padam dia. Bukan abunya yang kebakar, apinya yang padam. Tuh. Lagi-lagi nih kalau dari sains, dari matematik, abu sama api kuatan mana? Api ya kan? Teman-teman kena abu kagak sakit, coba kena api. Api rokok dah panas. Berarti secara sains, secara matematik, abu itu bisa kalah sama api. Itu secara matematik, tapi adatnya Allah nggak begitu. Allah bikin hukum yang kadang-kadang di luar kausalitas. Gitu. Ini ada abu nih, ya, yang menurut kita lemah. Ada abu nih sebaskom, dilempar-lemparin, udah berauran begitu aja. Nggak menyebabkan apa-apa, nggak nyebabin kebakaran. Paling kotor aja gitu kan. Tapi api, walaupun cuma satu, teman-teman lempar ke atas genteng, gua kebakaran. Jadi dahsyatnya tuh lebih gede api. Tapi bayangin ketika itu api ditaruh di abu. Ada abu sebaskom tuh yang kita siapin tadi tuh. Nah kita taruh tuh puntung rokok misalnya yang masih ada apinya, ada baraknya. Atau kita taruh korek, kita bakar, kita taruh tuh di abu tadi. Mati apinya. Paham gak maksudnya? Jadi yang dahsyat secara kekuatan aja bisa kalah sama yang lemah. Yang pinter, nah gampangnya gitu. Dia pinter, berteman sama orang bodoh, jadi ikut bodoh. Baik minta ampun, soleh minta ampun, berteman sama orang jahat, orang buruk, ikut jahat, ikut buruk. Itu hukum adat. Gak bisa tentang kita. Ya. Sunatullahnya begitu. Walaupun kalau kita rinciin satu persatu, api gimana nggak kuat sih? Sekecil apapun api ya kan. Makanya ada pepatah, api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan kan gitu kan ya. Nah, itu kan pepatah tuh. Terus kalau damkar ya kan, pantang pulang sebelum padam. Wah gitu kan ya. Itu kan dasarnya api. Lah abu mau buat apaan sih? Kan paling buat abu gosok kalau zaman dulu. Kalau teman-teman udah gak kenal abu gosok, kalau saya masih kenal abu gosok.
Ada abu di jalanan, orang kagak peduli, biarin aja. Tapi kalau ada api di jalanan, puntung rokok misalnya diinjak, takut kebakaran. Jadi rasa takut itu kan sebetulnya lebih gede di api daripada di abu. Dahsyatnya itu lebih dahsyat api daripada abu. Tapi ketika api itu ada di kumpulan abu, apinya mati. Sifatnya yang katanya kuat, yang bisa membakar rumah, ya kan? Panasnya itu yang bisa nyakitin manusia. Ketika bergabung sama abu yang lemah, yang gak ada efek buat rumah, buat manusia, mati gitu. Paham gak maksudnya? Ini kita ngaji filsafat juga ini. Coba nih. Allah bikin kebiasaan seperti itu. Maksudnya adat yang kadang manusia tuh gak nyampe nalar. Jadi adat seperti itu kan di luar matematik kita. Iya kan? Ai maksudnya kasuratil jamri. Seperti cepatnya bara api, alladzi yudau yang diletakkan fi ramadi dalam abu, fayutfa'u maka mati, maka padam, cepat padamnya, cepat matinya. Fi akibihi dalam akibatnya dia, maksudnya akibat dari bara api tadi, si jamr tadi. Sebabnya diletakkan di kumpulan abu, akibatnya yaitu matinya api. Sebab akibat ya, kausalitas. Fakama annal jamro, maka seperti halnya sesungguhnya bara api idza wudi'a ketika diletakkan, mabni majhul. Kalau wadoa meletakkan, kalau wudi'a diletakkan. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Jadi mabni majhul. Kalau bara api diletakkan fi ramadi pada abu soro, ya maka menjadilah dia fahman arang. Akhirnya itu kayu lah gampangnya gitu ya. Ketika membara ya, jadi api, ditaruh di kumpulan abu jadi arang. Jadi nggak ada harganya maksudnya gitu. Ya tetap ya ada harganya kalau dijual mah. Ini kita bukan hitungan matematik ya, hitungan adat. Kalau hitungan matematik ya tetap dijual ada harganya buat bikin sate gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ini secara filosofinya. Ya, maksudnya yang sehebat itu, sedahsyat itu, semematikan itu ketika di kumpulan abu aja hancur dia, jadi arang dia. Ya, begitu aja. Kenapa bahasanya balit bukan jahil? Kalau jahil itu emang udah dasarnya bodoh ya, itu jahil. Tapi kalau balit itu dia emang nggak mau berubah untuk pinter. Ya, itu beda ya. Kalau jahil emang udah dasar bodoh beneran, EQ-nya jongkok ya. Dia ngomong apa, yang dibahas apa. Dia melajarin apa, yang diterima apa. Nah itu jahil, bodoh. Nah kalau ini bukan, ini balit emang dia nggak mau mempergunakan akalnya untuk belajar. Jadi kalau balit itu orang yang dia punya akal, punya kemampuan, punya potensi sebetulnya untuk pinter, tapi dia nggak mau pinter, nggak mau belajar, nggak mau mikir, itu namanya balit. Kadzalika maka demikian pula halnya al-jalidu, adapun orang yang pinter, idzaq tarona, ketika dia berteman bil balidi dengan orang yang bodoh. Ya, orang pintar yang dia berteman sama orang yang bodoh, ya yasiru maka jadilah dia bali dan akan orang yang bodoh pula, nular bodohnya, jadi ikut bodoh. Bisuratin dengan segera, maksudnya dengan cepat. Bisa babi suhbati dengan sebab pertemanannya atau persahabatannya, al muksirati yang mempengaruhinya. Fal mudhofu, adapun mudhofnya itu mahdhufun fi, dibuangnya lafaz fi, kal jamri seperti lafaz al jamr bara api, wa jumlatun dan jumlahnya yudha'u diletakkan firromadi pada lafat ar-romadi. Ar-romadi tadi abu ya.
Itu sifatul jamroh, jadi sifatnya jamr, jadi sifatnya bara api. Ala tariqati misli qaulihi ta'ala, atas jalan perumpamaan firmannya Allah Ta'ala. Apa firmannya Allah? Kama salil himari yahmilu asfaro. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 5 ya. Masalul ladzina humilut taurah summa lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfaro. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa ya, yang dia hafal Taurat, dia mempelajari Taurat, kitabnya Nabi Musa, tapi dia nggak mengamalkan ajarannya Nabi Musa, tapi dia nggak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah ini diumpamakannya kama salil himar yahmilu asfaro. Kama salil himari, seperti perumpamaannya keledai, yahmilu yang membawa, asfaron akan kitab-kitab. Orang zaman dulu tuh kalau kemana-mana kan pakai kendaraan ya. Ya kalau kita sekarang pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil gitu. Nah orang zaman dulu itu kalau berkendara itu kalau nggak pakai kuda, pakai onta atau keledai. Yang lebih sering sih kalau untuk bawa barang itu keledai. Jadi kalau kuda itu zaman dulu itu lebih kepada orang. Ya, kalaupun ditunggangi itu biasanya buat kuda perang, bukan kuda biasa. Tapi kalau buat barang itu biasanya pakai keledai. Nah, dalam hal ini diumpamakan sama Allah orang-orang yang dia belajar Taurat di zaman Nabi Musa ya, kaum Bani Israel, dia ngerti isi Taurat, tapi dia nggak mengamalkan. Itu seperti himar, seperti keledai yang di punggungnya itu dia bawa kitab-kitab. Dia bawa Taurat, gampangnya gitu. Dia bawa pelajaran. Ditanya tuh himar, ditanya tuh keledai, tahu nggak kamu apa yang kamu bawa? Tahu. Apa himar? Kitab. Tapi dia nggak menjalankan, si himar itu, si keledai itu nggak mengamalkan apa yang tertuang dalam kitab Taurat. Itu maksudnya. Ini sindiran ya sebetulnya. Ini sindiran buat kita nih. Teman-teman misalnya gitu. Apal nggak surat Kulhu? Apal. Apal nggak surat Anas? Apal. Apal nggak surat Al-Baqarah? Apal. Bahkan juz 30 apal. Bahkan ada yang mungkin apal Al-Quran penuh. Tapi mengamalkan nggak? Sedikit demi sedikit. Belajar nggak tentang maknanya? Ngerti nggak isi kandungannya? Ya kagak. Jadi cuman sebagai bawaan. Itu ibarat keledai yang dia bawa kitab tapi kagak tahu isinya. Ya boro-boro ngamalin, isinya aja dia kagak tahu. Ini fenomena zaman sekarang. Ya apalagi maaf ya, sebagian umat Islam yang agak berlebihan dengan slogan Al-Quran hadis gitu ya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu yang model-model kayak gitu. Emang yang lain gak kembali pada Quran Sunnah? Emang yang lain gak kembali pada Quran hadis? Emang dikira mazhab 4 Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu nggak pakai Quran, nggak pakai hadis? Pakai, cuman nggak berani pakai jargon seperti itu. Kenapa nggak berani? Karena dalam fikih itu ada istilah istinbat hukum, ada istilah ijtihad. Makanya dulu saya sampaikan kiai-kiai atau habaib lah, ulama yang alim itu biasanya dalam dakwah beliau ya. Ketika beliau ceramah, ketika beliau khutbah, ketika beliau ngajar, nggak banyak menukil ayat Quran, nggak banyak menukil hadis Nabi. Apakah beliau nggak hafal? Hafal. Apa beliau nggak tahu? Tahu. Tapi saking kehati-hatiannya, takut menafsirkan Qurannya salah, takut menafsirkan hadisnya salah. Makanya nggak sedikit-dikit Allah Ta'ala, Allah Nabiyu, kagak. Dan itu diajarin loh, guru-guru saya juga, mas saya juga gitu. Saya diajarin gitu. Jadi misalnya gitu ya, ketika sholat Jumat, ya paling dalil satu. Apa misalnya gitu yang pasaran ya ittaqullah haqqa tuqatih. Kan gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, misalnya gitu. Udah dibeberin. Atau misalnya hadis taraktum fiku amroni lan tadilu ma tamassaktum bihima. Berpeganglah kalian kepada dua perkara yang kalian enggak bakal sesat kalau kalian pegang dua perkara itu. Apa tuh?
kitab Allah, kitabnya Allah yaitu Quran, wa sunnata rasuli dan sunnahnya Rasul. Udah paling itu terus dijabarin. Lebih sering menukil pendapatnya ulama. Diambil dari kitab anu, ulama ini mengatakan begini, diambil dari kitab anu, bahwa ulama ini mengatakan seperti ini gitu. Jadi nggak berdasarkan asumsi saya. Menurut saya, lalu siapa lo? Ulama bukan. Jadi dikit-dikit qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Ya, qala Nabi SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW. Iya kalau sesuai, lah kalau kagak. Padahal banyak sekali maksud teks aslinya apa, konteksnya itu apa, itu banyak di hadis di Quran itu. Di Quran di hadis itu banyak yang model-model kayak gitu. Makanya kita belajar tafsir, ya, tafsir hadis. Makanya kita belajar ulumul hadis, perawinya siapa aja, asbabul wurudnya bagaimana gitu. Supaya nggak gampang ngedalil. Bukan nggak boleh ngedalil pakai Quran sama hadis, bukan. Ya, cuman riskan, ya, mudorotnya terlalu banyak lah. Kalau kita sedikit-dikit langsung ngambil ayat Quran, langsung hadis. Iya kalau bener, kalau salah. Ya, kan? Ya waktu itu saya contohin kepada teman-teman, misalnya hadis yang kita pelajarin di kitab Al-Majalis Susaniyah ya, misalnya Innamal A'malu Binniyat itu. Kan waktu itu kita belajar tuh Innamal A'malu Binniyat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu dinilai dari niatnya. Wa kulli imri'in ma nawa gitu ya. Dan setiap orang itu diganjar juga atas niatnya dan sebagainya lah. Itu kan banyak orang ngedalil pakai dalil niat, padahal konteksnya di situ yaitu ketika Rasulullah pengen hijrah ke Madinah. Kan begitu. Masih ingat ya? Pas kita belajar Al-Majalis Susaniyah tuh, pas hadis yang pertama, itu kan Nabi pengen berangkat ke Madinah terus dilaporin sama sahabat. Ya Rasul, ini sahabat mau hijrah, nggak semuanya niatnya tulus, kata sahabat yang ngadu nih. Kenapa kata Rasul? Iya, sebagian sih ada yang tulus karena mengikuti engkau, membela engkau, mengikuti ajaran engkau, mematuhi perintah engkau. Tapi ada juga yang pengen ke Madinah karena di Mekah jomblo. Ya, dia nggak punya istri atau dia nggak punya suami, ke Madinah harapannya dapat istri atau dapat suami. Bahkan ada yang di Mekah dia nggak punya usaha, nggak punya kerjaan. Ya, luntang-lantung aja ke sono kemari, nggak ada kerjaan. Nah, dia pengen hijrah ke Madinah, harapannya dia punya kerjaan. Jadi nggak semuanya itu pada murni ya Rasul, nggak semuanya tulus. Diaduin sama Nabi itu. Jadi itu asbabul wurud. Ya. Keluarlah hadis innamal a'malu binniyat wa kullu imrin ma nawa dan seterusnya itu. Kata Nabi, ya udah biarin aja sih. Semuanya itu berdasarkan niatnya, semuanya itu diganjar atas dasar niatnya. Kalau dia niatnya nyari pahala Allah, dia dapetin pahala Allah. Kalau dia niat mencari ridho Allah, dia bakal dapetin ridho Allah. Tapi kalau dia niatnya pengen nyari perempuan, ya yang dia dapat cuma perempuan. Nggak dapat pahala, nggak dapat ridho Allah. Kalau dia niatnya cuma nyari kerjaan, dia cuma dapat kerjaan. Dia nggak dapat pahala Allah, nggak dapat juga ridho dari Allah. Udah begitu aja. Tapi kan hadis ini kemudian diglobalisasi. Wow, apa-apa dalil innamal a'malu binniyat. Apa-apa innamal a'malu binniyat. Padahal konteksnya nggak seperti itu. Gitu. Malah banyak lah ayat-ayat Quran atau hadis-hadis lain yang maaf orang awam yang dia nggak mumpuni secara ilmu tafsir, nggak mumpuni secara ilmu hadis, terus dikit-dikit ngedalil, padahal dalilnya itu salah. Ya barangkali ntar diantara teman-teman ada yang jadi kiai gitu kan, jadi ulama gitu ya. Ya udah ambil satu hadis atau satu dalil ayat Quran, buka di kitabnya, rujuknya kemana sini? Oh ini ada kisah ini, ya udah sampein tuh kisahnya. Dalilnya cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Makin banyak dalil yang kita sampaikan, berarti makin besar juga potensi salah kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki